Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada mata kuliah Keamanan Informasi. Kali ini kita akan membahas mengenai algoritma kriptografi klasik, ya. Bahasan dari mata kuliah sebelumnya kita ulas mengenai kriptografi. Nah, sekarang kita bahas mengenai algoritmanya. Di sini kita bisa lihat pendahuluannya. Jadi algoritma kriptografi klasik itu basisnya adalah karakter. Nah, berbeda nanti dengan yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya untuk algoritma kriptografi modern. Tentunya akan berbeda. Nah, di sini kemudian menggunakan pena dan kertas saja, belum adanya komputer. Jadi benar-benar klasik gitu. Termasuk ke dalam kriptografi kunci simetri. Nah, itu. Jadi kuncinya masih sama. Nanti untuk menutup atau mengencrypt dan membukanya itu menggunakan kunci yang sama. Lalu kenapa sekarang udah modern nih? Dunia sudah berbasis digital semuanya, tapi kita masih membahas algoritma klasik. Ada 3 hal di sini yang alasan utama kita harus mempelajari algoritma klasik ini. Yang pertama, konsep dasarnya. Jadi tetap adanya algoritma modern itu berasal dari algoritma klasik. Jadi konsep awalnya itu adalah algoritma klasik. Kemudian yang kedua yang barusan ya, algoritma kriptografi modern itu basicnya dari karakter atau kriptografi klasik. Kemudian yang ketiga adalah memahami kelemahan sistem chipper. Nah, jadi kita nanti ulas apa sih kelebihan dan kekurangannya dari algoritma klasik ini. Ya, sistem chipper itu. Jadi chipper hanya mengkonvert dari plain text menjadi chipper text. Gitu. Jadi hanya perubahan, satu kali perubahan tanpa ada manipulasi digital ya. Algoritma kriptografi klasik di sini yang pertama dibahas adalah chipper substitusi. Nah, jadi merubah dari plain text menjadi chipper text itu dengan metode substitusi. Jadi ada penyisipan ya. Kemudian yang kedua adalah transposisi. Artinya hanya perpindahan atau pergeseran atau perubahan bentuk. Nah, dua hal ini yang menjadi basic dari algoritma klasik. Ya. Salah satu contohnya di sini untuk chipper substitusi yang terkenal itu adalah Cesar chipper. Nama algoritmanya adalah itu. Ini basicnya adalah 3 huruf alfabet digeser ke kanan. Ya. Jadi kalau kita gambarkan, mohon maaf saya tidak sempat synchronize ya. Jadi kita lihat aja di sini. Kalau kita punya plain text huruf alfabet ya, A, B, C, D. Nah, di sini A, B, C, D ini geser sebanyak 3 kali. Ke kanan 3 kali. Artinya huruf A bergeser 1, 2, 3 menjadi huruf D. Seperti itu ya. B menjadi huruf E dan seterusnya. Sehingga kalau dirumuskan ya, ini adalah plain text plus 3 sama dengan chipper text. Nah, bagaimana untuk mengembalikannya? Cukup sederhana. Berarti kita ketahui rumusnya adalah P plus 3. Sehingga untuk mengembalikannya cukup chipper text sama dengan C min 3 menghasilkan plain text. Nah, itu kesederhanaannya chipper substitusi. Jadi hanya
menyisipkan, hanya menggeserkan, seperti itu. Nah, contoh di sini adalah awasi asterik dan temannya obelix, sehingga kita geser sebanyak 3 kali, ya. Maka ciphertextnya adalah D, Z, D, VL, dan seterusnya. Nah itu, ya. Zaman dulu itu ada alatnya semacam ini, Caesar wheel, ya. Jadi pergeserannya sejumlah kata kunci yang kita mau berapa. Kalau tadi contoh ada 3, berarti 3 kali perputaran huruf A menjadi berapa. Kalau di sini berapa perputaran, huruf A menjadi N, B menjadi O, C menjadi P, dan seterusnya. Dalam prakteknya, nah, ciphertext dikelompokkan ke dalam kelompok N huruf. Misalkan kelompok 4 huruf. Nah, maksudnya gimana? Jadi di sini contoh, ya, yang tadi DZ, DVL, DV, nah itu kalau kalau terlalu spasinya sama, ya, katanya sama, itu terlalu mudah. Maka dimanipulasi lagi, dikelompokkan menjadi N huruf. Jadi N huruf itu berapa huruf yang kita inginkan. Ya, contohnya ini dikelompokkan menjadi 4. Jadi yang tadinya D, Z, D, VL, ini 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5, dirubah menjadi 4 kelompok. D, Z, D, VL. Gitu. Ya. Dan seterusnya untuk L-nya ini, L-nya ke bawah ya. Nah, DZ, DV, L-nya berarti di kalimat selanjutnya. L, DV, W. Ini 4 lagi. Jadi dikelompokkan menjadi 4. Ada juga yang membuang spasinya. Jadi ini untuk mengecohkan si penyerang agar tidak ketahuan kosakata hurufnya ada berapa. Jadi semua spasi ini dihilangkan. Ya. Tujuannya agar kriptanalis lebih sulit untuk membongkarnya atau menebaknya. Ya. Nah, tadi ya, misalkan A0, B1, C2, Z25. Maka Caesar ciphernya adalah tadi rumusnya P plus 3 mod 26. Karena 26 dari mana? Itu huruf alfabet hanya ada 26. Ya, A sampai Z. Gitu. Berbeda lagi nanti kalau ditambah huruf besar, huruf kecil, ya. Ada numeriknya. Nah, kalau Caesar cipher ini cukup hanya 26. Sehingga di mod 26, ketika lebih itu pasti akan kembali menjadi 26 huruf. Gitu ya. Ini cukup mudah, ya. Jika pergeseran huruf sejauh K, maka, nah itu tadi ya, kita mau menggeser berapa? 3, 5, gitu. Mengembalikannya tinggal dikurangi saja. Terlalu mudah ini. Untuk 256 karakter ASCII, maka, nah kalau ini untuk menggunakan 256 kode ASCII, berarti kita tinggal mod 256. Dari mana kode ASCII ini didapat? Nah, saudara udah belajar ya, sistem digital segala macam di mata kuliah ada. Jadi kode ASCII sama dengan kodenya berapa. Nah, nanti di kode ASCII itu ada yang printable, ada yang comment, ada yang ada perintah, ada yang simbol, ada yang untuk grafikal, itu macam-macam ya. Jadi kalau belajar di grafikal pasti nanti kode ASCII-nya untuk grafik kode berapa. Nah, cuman yang printable artinya yang ada minimal ada di keyboard kita atau yang bisa di printable, yang bisa dikeluarkan ya, di print itu sejumlah 256 karakter gitu ya. Berikut dengan simbol yang masih bisa kebaca ya. Ini contoh sederhana untuk skripnya ya. Kita skip saja ini. Nah, kelemahannya apa? Caesar cipher mudah dipecahkan dengan X-House key search. Karena jumlah kunci tadi ya hanya 26. Artinya dengan beberapa percobaan ya tadi ya, dan kemungkinan muncul hurufnya yang sama, itu memudahkan kriptanalis untuk mengetahui kuncinya. Gitu. Jadi terlalu mudah ya. Contoh,
ada kriptogram XMZVH. Nah, plaintext potensial adalah trim katanya ya, dengan kuncinya 21. Cara untuk membongkarnya ya, si cryptanalyst itu akan membongkar beberapa suku kata. Contoh di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 suku kata itu kita uraikan, geser satu persatu ya. Dari mulai kuncinya 0, kemudian 25, 24, 23 dan seterusnya ya. Sampai kuncinya 1. Maka di sini yang potensial ya adalah kunci 21 yaitu trim ya. Kalau yang lain tidak bermakna itu. Nah, semudah itu ya. Jadi maksudnya gimana? Berarti X diputar sejumlah 21 kali menghasilkan huruf C gitu ya. Jadi ini cara mudahnya yaitu dengan melakukan X-House key search. Jadi mencari kuncinya. Kalau kita putar misalkan tadi huruf apa? X ya. X kita putar ya. Kalau hanya diputar sebanyak satu kali, X menjadi dikurangi ya. X satu kali dikurangi 1 menjadi W. Kalau X dikurangi 2 menjadi V. Sampai X dikurangi 21 itu menghasilkan C ya. Nah, dan huruf selanjutnya berarti R trim. Nah, ini bermakna. Yang paling potensial jadi kuncinya didapatkan 21 gitu. Sehingga kalau ini dicoba dipasangkan di kalimat yang lain atau kata yang lain, ini kemungkinan akan benar gitu ya. Kuncinya adalah 21 gitu. Nah, ini ada lagi ya PHWW di sini. PHW sorry ya. Itu menjadi apa kuncinya? Ini di kunci yang ketiga sudah bermakna ya. M, E, E, T. Sehingga kita lanjutkan ke kata yang lainnya, itu akan bermakna ya. Meet me after, dan seterusnya. Jadi kuncinya didapatlah 3, sudah selesai. Gitu ya. Sampai diurutkan ini caranya X-House key search, pencarian kuncinya gitu. Nah, lalu gimana kalau kriptogramnya itu menghasilkan 2 kemungkinan? Contoh di sini ya, HSPPW ada 2 hasilnya yaitu dolls dan wells. Kunci 4 itu dolls menghasilkan, kunci 11 adalah well. Mana yang benar? Cara mudahnya adalah lanjutkan. Kita dengan kunci 4 lanjutkan ke huruf yang lainnya. Kunci dengan yang 11 lanjutkan ke yang lainnya. Mana yang lebih potensial? Gitu ya. Gampang. Kemudian kita lanjutkan. Nah, di Unix ya, sistem operasi Unix, root 13 adalah fungsi untuk menggunakan Caesar cipher. Ini rotate sejumlah 13 kali putaran. Maka ketika A di rotate itu akan menghasilkan N. B menghasilkan O. Ini jadi root 13 sudah ada sebagai function ya. Jadi kita bisa langsung menggunakan fungsi tersebut. Nah, ini rotate ya 13 EBGN-GR. Maka hasilnya apa? Gitu. Oke, ini masih Caesar cipher, terlalu mudah ya. Kalau yang tidak paham juga ke sini masih roaming ya. Nah, itu perlu ditanyakan ya, ada apa gitu. Karena ini terlalu mudah ya. Kemudian jenis-jenisnya. Nah, di sini masih cipher substitusi, artinya hanya pergeseran ya, penginsertan ya, disisipi gitu. Ada abjad tunggal atau disebut monoalphabetic cipher. Ada homophonic substitution,
ada polyalphabetic substitution, ada polygram substitution. Ya, kita bahas satu-satu. Yang pertama mono, ya, kita ketahui mono alfabet berarti satu-satu. Contohnya tadi adalah Caesar Cipper, satu huruf berapa kali diputar. Gitu. Jumlah kemungkinan di sini susunan hurufnya adalah 26 faktorial. Gitu. Kita tinggal jumlahkan berapa hasilnya. Jadi kemungkinannya. Ini masih hal yang sama ya kayak tadi. Jadi belum ada perbedaan. Plain text kita convert ya ke dalam ciphertext sejumlah n huruf ya. Nah, lalu yang homofonik berarti ini ya dipetakan ke dalam huruf gitu ya. Satu huruf dipetakan ke dalam pasangan huruf. Contoh, di sini huruf E homofon dengan AB, TQ, YT, UX. Berarti satu huruf itu akan menghasilkan 2 cipher ya. Jadi one to many. Satu huruf akan menghasilkan 2. Nah, ini biasanya ada ada tabelnya ya. Tabel semacam tabel Parry-Rimbon. Jadi tabel untuk melihat apa ciphertextnya itu tinggal kita buat tabelaturnya. Nah, tabel ini yang akan kita pegang atau kita jaga. Tabel ini hilang ya, ketahuan orang ya sudah. Berarti rahasia kita akan terbongkar. Nah, frekuensi kemunculan huruf di sini ada huruf E muncul 13%. Maka dikodekan dengan 13 huruf homofon. Kita langsung di sini lihat huruf A. Nah, di sini contoh ya. Nah, ini hasil pembuatan tabel homofonnya tadi. Huruf A berarti bisa dipetakan menjadi ciphertextnya BU atau CP atau AV atau AH atau BT atau BS atau CQ. Ini berdasarkan tabel ini. Ya. Jadi tabel ini dibuat caranya. Kemudian nanti dipetakan setiap huruf itu menjadi ciphertextnya apa. Ya. Nah, kita contoh ada huruf plain text crypto yang ini ya. Jadi huruf K, kita lihat huruf K ini pada tabel memungkinkan apa saja. Ya, tabel yang tadi ya. Oh ya, berarti di sini K, DI ya. Nah, kemudian huruf R menjadi CE. Gitu. Jadi enkripsi satu ke banyak. Bagaimana lalu mengembalikannya? Sama. Ini melihat tabel yang tadi. Kuncinya adalah tadi tabel. Jadi tabelnya hilang atau semacam rumusnya lah. K memetakan huruf apa ya. Pilihannya adalah DI atau apa lagi. Itu tergantung tabel yang homofon tadi yang kita buat. Gitu. Kemudian kalau majemuk bagaimana? Nah, di sini ada polyalphabetic substitution cipher ya. Cipher abjad tunggal satu kunci untuk semua huruf plain text. Nah, kalau ini ya menggunakan huruf majemuk dengan kunci yang berbeda. Contohnya adalah engineer cipher. Gitu. Nanti kita ulas ya. Di sini kita lihat dulu secara umum ya. Plain text P, nah ini ada rumusnya ya. P ke 1, P ke 2 dan sampai P ke M gitu ya. Untuk M sama dengan 1 ciphernya ekuivalen dengan cipher abjad tunggal ya. Kita lihat di sini. Nah, contohnya adalah pembuangan spasi dulu. Jadi ada mekanisme itu.
kriptografi klasik dengan sifar alfabetik majemuk, ya, dibuang. Kemudian ada kuncinya. Nah, ini mulai dipasangkan ya dengan kunci. Lampion kuncinya. Lampion itu akan di-generate sesuai banyaknya huruf plain text. Kalau ini berarti lampion sejumlah huruf plain text. Maka hasilnya adalah ciphertext VRU bla bla bla, ya. Gimana perhitungannya? Ini sama aja. K dengan L mod 26. Berarti K ASCII-nya 10, L ASCII-nya 11 ditambahkan, kemudian di mod hasilnya 21 menghasilkan V, gitu, ya. Contoh 2 dengan spasi bisa sama saja, ya, karena ini hanya satu huruf gitu. Gampang, masih gampang ya. Jadi kalau tadi tanpa kunci hanya digeser, ini ada kuncinya, dipasangkan dengan kunci apa. Kemudian ada substitusi poligram. Nah, kalau ini blok plain text disubstitusi dengan blok ciphertext. Jadi per blok ini. Misalnya AS diganti dengan RT, BY diganti dengan SL. Ini sama kayak tadi. Jadi ada semacam tabelaturnya yang dibuat, ya. AS jadi apa, ya. Jika unit huruf plain text atau ciphertext panjangnya 2 huruf, maka ia disebut digram, ya, atau bigram. Jika 3 huruf disebut ternary gram, dan seterusnya, ya. Tujuannya apa? Di sini distribusi kemunculan poligram menjadi flat, ya. Dalam hal ini menyulitkan kriptanalis tentunya. Ya, jadi hanya sebatas permainan itu, substitusi, perpindahan, ya, penyisipan, gitu, pengkalian, gitu. Contoh algoritmanya adalah play fair chipper, ya. Kita lanjut dulu. Nah, itu untuk substitusi. Kita sekarang masuk ke chipper transposisi. Transposisi artinya perubahan posisi, ya. Kalau tadi perubahan atau pergeseran atau perubahan apa ya? Iya, pergeseran, penambahan, ya, pengurangan, hanya seperti itu. Kalau transposisi itu perubahan posisinya dari vertikal menjadi horizontal, horizontal menjadi vertikal, ya. Ciphertext diperoleh dengan mengubah posisi huruf di dalam plain text. Jadi hanya permainan posisi, ya. Dengan kata lain, algoritma ini melakukan transpose terhadap rangkaian huruf di plain text. Nama lainnya adalah permutasi, gitu. Karena transpose setiap karakter di dalam teks sama dengan mempermutasikan karakter tersebut. Contoh, kita lihat Departemen Teknik Informatika ITB. Nah, ini posisinya horizontal, ya. Kemudian cara dia dienkripsi gimana? Nah, ini diposisikan seperti ini. Depart, ya, ke bawah, MNT ke bawah lagi. Jadi posisinya dirubah. Kemudian ciphertextnya gimana? Bacanya secara vertikal, ya. Tadi teksnya di horizontal dibuat seperti ini menjadi vertikal. Jadi yang dibaca adalah secara vertikal, ya. Jadi dari horizontal tadi menjadi vertikal. Contoh, ya, tadi D, yang tadi E, P, A, R, T. Huruf berikutnya adalah E, terus K, F, dan seterusnya, ya. Nah, jadi ini departemen terus ke bawah ditulis, kemudian bacanya ke bawah di sini satu-satu. Nah, D, E, K, F, I, ya, di sini. D, E, K, F, I. Nah, setelah semua disatukan, dikelompokkan menjadi 4 di sini. Berarti D, E, K, F. Ini apa tujuannya? Sama, untuk mengecoh kriptanalis. Maka di sini bagi panjang ciphertext dengan kunci, ya, contohnya adalah tadi depth
ya, Departemen Teknik Informatika ITB. Ada 30 kata, itu dibagi 6 kuncinya menghasilkan 5. Berarti kita bagi ke dalam 5 bagian tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 ke dalam 5 bagian. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Dibagi per 6 sehingga menghasilkan nanti 5 bagian. Nah, lalu gimana cara membaliknya? Ya, kita kembalikan tadi. Ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya, 30 bagi karena kuncinya 6. 30 bagi 6 sama dengan 5. Berarti kita balik. DE KFI 1, 2, 3, 4, 5. Harus ke bawah ya. PM N K dan seterusnya. Nanti baca lagi secara vertikal. Jadi sama ya kayak tadi, tinggal dibalik. Ketemulah Departemen Teknik Informatika ITB. Next di sini ya. Ada contoh lain, ini masih transpose ya. Kalau tadi hanya vertikal, horizontal, kalau ini ada semacam cross ya. Jadi contohnya di sini bagi menjadi blok-blok 8 huruf, jika kurang dari 8 tambahkan huruf palsu. Ada huruf palsu ya di sini, contohnya adalah ini. ITB Ganesha 10. Nah, itu ya. Di bloknya per 8. Berarti 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ternyata ada sisa nih 10 ya. Maka isi dengan huruf palsu. Di sini mau A B C D E F G, mau Z Z Z Z Z boleh ya. Nah, kemudian bagaimana cara transposnya? Nah, ini huruf ke-1 dan huruf ke-8 pasangannya. Huruf kedua masih tetap ya, huruf ketiga. 4 ke-5 itu silang cross. 6 7 masih sama. 8 tadi kembali ya ke 1. Sebanyak 8 kali. 8 8 8 ya. Sehingga menghasilkan ciphertext STB AGNI bla bla bla. Itu yang cross ya. Masih di transposisi ada juga di sini yang zigzag lah ya. Cara ini masih posisi ya, masih berbicara tentang posisi. Cryptography and data security. Nah, ini dibuat menjadi 3 baris. Cryptography and data security ya. Kemudian cara ciphertextnya gimana? Langsung horizontal ya, CTAAYE. Nah, itu didapatkanlah. Sebatas itu ya betul ya. Jadi algoritma klasik itu memang hanya perubahan tadi substitusi dengan transposisi. Kita lanjutkan dengan tadi ya substitusi, transposisi. Ada juga yang disebut kalau dulu zamannya super enkripsi ya. Ini kenapa disebut super ya? Waktu zaman itu memang super ya, karena perpaduan antara substitusi dan transposisi gitu. Contoh di sini kita lihat ada Hello World plaintext-nya. Hello World itu dienkrip dengan Caesar cipher menghasilkan Cahor JRUOG. Nah, setelah itu bagaimana? Kita transpose ya. Dengan kunci K berarti KHOO cut potong ke bawah ya. RJRU cut potong 4, ya, kuncinya 4. Maka ciphertextnya adalah KROG bla 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 bla. Cara baliknya gimana? Sama ya. Nah, tentunya si cryptanalyst nanti kalau saudara sebagai cryptanalyst itu kita harus coba-coba nantinya. Mau ditranspose dulu atau ini di Caesar cipher dulu nih gitu. Seperti itu ya, dengan mencoba-coba gitu. Nah, di sini ada PR buat saudara ya. Ini nanti di rumah dicoba hasil dari decrypt ya. Caesar cipher super enkripsi ini apa? Itu nanti jawabannya ditulis di kolom komentar ya.
atau nantilah saya tugaskan seperti apa cara mengungkapkannya ya. Kalau di kolom komentar nanti ya ketahuan sama yang lainnya apakah private chat atau bagaimana. Nanti saya jelaskan lagi. Itu ya. Jadi pembahasan untuk algoritma kriptografi klasik. Ya. Selanjutnya tadi ya kita coba lebih jauh contoh-contoh masih di algoritma yang klasik juga. Ya. Kita lihat tadi Vingegaard Cipher. Nah, kalau secara historikal di sini nanti saudara baca termasuk ke dalam abjad majemuk ya. Kalau yang tadi masuk yang tadi. Jadi kapan dipublikasikan, siapa pembuatnya, ini ada sejarah singkat historikalnya ya. Jadi di slide-nya itu bisa dibaca lah. Gitu. Nah yang terpenting kita bagaimana dan untuk apa gitu ya algoritma ini. Nah ini top juga di pada zamannya ya. Di abad 19-an di situ oleh tentara konfederasi ya, pada perang sipil American Civil War itu ini sudah digunakan dan berhasil dipecahkan juga ya, karena ya itu untuk klasik itu terlalu mudah, algoritmanya diketahui orang lain sudah selesai gitu ya. Apalagi tadi main tabulasi huruf A menjadi huruf apa, nah itu ketahuan rumusnya udah selesai itu. Nah, Vingegaard Cipher menggunakan bujur sangkar Vingegaard. Ini ada semacam tabulasi tadi ya. Yang rumus saya tadi bilang P1, P2 dan seterusnya. Berbicara tadi Vingegaard Cipher itu mempunyai semacam tabulasi bujur sangkar seperti ini. Jadi ada pasangannya huruf A, B, C, D sampai Z, itu kemudian kuncinya dipasangkan dengan huruf kecilnya A, B, C, D sampai Z. Sehingga kalau nanti ya ini ya, kalau ada huruf J besar itu dipasangkan dengan kuncinya misalkan huruf A kecil, maka akan menghasilkan tetap J. Tapi kalau dipasangkan dengan huruf B itu akan menghasilkan K sesuai tabel bujur sangkar ini gitu. Jadi ya masih memang sederhana ya. Misalkan panjang kuncinya 20, maka 20 karakter pertama di-encrypt dengan persamaan ya, yang tadi persamaannya. Setiap karakter key menggunakan kunci K. Sehingga kuncinya misalkan di sini adalah Sony. Sama ya. This plain text itu di generate kuncinya sejumlah panjang karakter plain text ya. Sony S kelebihan. Maka huruf T ya tadi ya dikalikan dengan kunci S menghasilkan huruf L di sini. Ya. Jadi seperti ini ya, mudah ya. Huruf T dengan kunci S sehingga kita tarik garis lurusnya menghasilkan huruf L. Gitu. T dengan S menghasilkan huruf L. H dengan O menghasilkan huruf V dan seterusnya. Ya, hanya seperti itu memasangkan. Kalau secara rumusnya berarti T plus S mod 26. Itu yang tadi ya di bahasan sebelumnya tadi kita ulas. Tinggal ASCII T dengan ASCII S itu menghasilkan berapa, kemudian di mod 26 menghasilkan huruf L. Gitu, gampang ya. Kemudian ini masih ya contoh lain ini ya. Cipher substitusi sederhana, ini sama aja lah ya. Ini contohnya plain text-nya ini Jawa Timur bakar tenggelam, kuncinya apa? Langit biru, maka dipasangkan sehingga menghasilkan cipher text-nya ini ya. Vingegaard Cipher dapat mencegah frekuensi huruf-huruf di dalam cipher text yang mempunyai pola tertentu yang sama. Kalau Cesar Cipher tadi ya, huruf A pertama misalkan alam ya.
A pertama dengan A yang kedua itu akan menghasilkan ciphertext yang sama. Kalau ini berbeda, gitu ya, karena dipasangkan dengan kunci yang berbeda. Kemungkinan kunci yang berbeda. Oke. Contoh lain masih sama lah ya. Nah, variannya. Ada full finger cipher. Setiap baris di dalam tabel tidak menyatakan pergeseran huruf, tetapi merupakan permutasi huruf alfabet. Misalnya pada baris A, susunan huruf-huruf alfabet adalah acak. Contoh ya, di sini A, T, B, G, dan seterusnya. Kemudian ada auto key finger cipher. Berarti ini tadi ya, kuncinya di generate sejumlah panjang plain text. Ini hanya varian aja, tapi pada rumusnya itu sama tadi, menggunakan disebut bujur sangka finger ya, atau tabulasi yang dibuat seperti itu. Kemudian ada running key. Nah, ini ya. Kalau ini adalah kunci string yang sangat panjang, diambil dari teks yang bermakna, misalkan Undang-Undang 45. Jadi membuat kuncinya itu dari suatu teks yang bermakna. Contoh di sini adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, itu ya. Hanya varian saja. Kemudian contoh lain tadi di algoritma polygram ya, cipher itu varian dari Playfair cipher. Nah, penemunya ini ya Sir Charles Wheatstone, namun dipromosikan oleh Baron Leon Playfair. Namanya Playfair ya, tahun 1854 ya. Sudah lama sekali ya. Itu secara historikal ya. Cipher ini memiliki pasangan huruf digram atau digraf ya. Yang tadi ya saya sudah jelaskan, tadi ada pasangan hurufnya tabulasi. Nah, sama tujuannya adalah bagaimana caranya tadi menghilangkan frekuensi kemunculan huruf yang sama. Contoh di sini ada kriptografi 25 buah huruf ya. Kuncinya adalah stand, kemudian ke bawahnya dan seterusnya. Ada bujur sangkar 5 kali 5. Jadi jumlah kemungkinan kuncinya 25 faktorial ya. Caranya bagaimana? Sama kayak tadi ya, tinggal dipasangkan. Baris ke-6 sama dengan baris ke-1 katanya ya. Baris ke-6 sama dengan baris ke-1. Ini hanya aturan saja untuk membuat rumusnya tadi. Ya. Pada teknisnya itu hanya rumus yang sama gitu. Ya. Jadi pada dasarnya tetap menggunakan rumus yang sama. Pesan yang akan dienkripsi diatur terlebih dahulu sebagai berikut. Misalkan huruf C bila ada dengan I. Nah, ini manipulasi seperti itu ya. Ada perubahan dulu. Jadi jangan sampai muncul lagi huruf yang sama. Kayak tadi alam ya. A yang pertama dengan A yang kedua itu jangan sama. Sehingga kriptanalis itu lebih kesulitan lagi untuk menebak ya, hasilnya gitu. Contoh di sini good, broom, sweep, clean. Nah, ini kan banyak huruf yang sama nih. Good, G-O-O-D ya. Tidak ada huruf C, maka langsung tulis pesan dalam huruf pasangan. Go, O ya, O-D, B-R. Ini dipasang-pasangkan. Gitu ya. Jadi ini hanya manipulasi hal lain ya, cara lain lah untuk menghilangkan tadi frekuensi kemungkinan muncul huruf yang sama. Ini algoritma masih yang sama ya. Nah, kunci yang diperluas di sini stand ya, tadi ya ditambahkan lagi kunci. Maka pasangan hurufnya GO ya, kita lihat ciphertextnya adalah FP. No, itu ya. Cara kerjanya lihat di sini ya. OD menjadi UT. OD, kita lihat O dengan D ya.
pasangannya O dengan D di atas. Berarti kebalikannya atau silangnya adalah U dengan T. Gitu. Jadi silang ya, kalau kurang jelas saya gambarkan dulu di sini. Kita biar nggak pusing ya, ada huruf O, di sini ada huruf D. Nah, berarti lihat OD ya di sini. Kemudian silang ya, lihat huruf di sini ada U dan T. Berarti huruf O dan D menghasilkan U, T gitu. Jadi ada switch seperti itu ya. Kemudian hal lain berarti kuncinya dipilih dari sebuah kalimat yang mudah diingat. Jalan Ganesha, Jalan Siliwangi ya. Itu terserah lah, sama, hanya manipulasi saja. Nah kalau ini mah ya seperti ini bentuknya ya, silang. OD berarti dirubah menjadi UT gitu. Karena udah dipasangkan tadi. Ya, O dengan D. O good ya. Kalau good berarti lihat lagi huruf G dengan O tadi ya. Ada apa di sininya gitu, silangannya. Itu yang diambil. Masih mudah lah ya. Hanya sebatas permainan substitusi dan transportasi. Substitusi dan transpos ya. Perubahan posisi. Karena ada 20 huruf abjad, maka terdapat 26 kali 26, yaitu 677 bigram ya pasangan. Sama lah ya, masih mudah. Ini enigma zipper yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya ya. Mesin yang dijadikan dan digunakan selama Perang Dunia. Cara kerjanya ya di sini 26 kali 26 kali 26 sehingga didapatkan 456.976 kemungkinan huruf ciphertext. Seperti ini ya. Jadi ada tadi kalau arah pergeserannya berapa kali ya. Posisi awal keempat rotor dapat di-set ya, dan posisi awal ini menyatakan kunci dari enigma. Tadi kunci sejumlah berapa perputaran ya. Keberhasilan pemecahan enigma ini dianggap sebagai faktor yang memperpendek, ini sudah diulas ya, Perang Dunia Kedua. Contoh algoritma lain adalah di sini Alvin Zipper ya. Ini perluasan atau modifikasi dari Cesar Zipper, masih sama ya, substitusi. Contoh enkripsinya adalah C sama dengan MP plus B mod N. Sama ya, Alvin Zipper, berarti ini adalah perluasan dari Cesar Zipper. Nah, kalau kita lihat rumusnya seperti ini ya. Kripto itu menghasilkan 10, 17, 8 dari mana? ASCII ya, seingat. Berarti N26 ambil M7 relatif prima dengan 26. Maka secara rumusnya adalah C 7P plus 10 mod 26 ya. Maka hasilnya adalah huruf C. Ini tinggal masukkan ke rumus, selesai juga ya. Itu masih gampang lah. Ini sama seperti itu, kebalikannya tinggal dimasukkan ke rumus menjadi balik lagi ya. Masih sama lah perluasan dari Cesar Zipper ya tadi ya. Kalau tadi hanya ditambah dikurang, kalau ini rumus sederhana, ada perpangkatan ya. Min 1 kebalikannya inverse ya. Kita bisa skip lah ini ya. Kemungkinannya di sini ada berapa jumlahnya ya. Ekuivalen dengan berapa, ini juga sama, kita skip lah ya. Ada zipper lainnya disebut Hill zipper. Nah ini ya, menggunakan M buah persamaan linear. Untuk M sama dengan 3 enkripsi setiap huruf, maka ciphertext itu K11
P1 sama lah, ini mah hanya rumus saja ya, perbedaan rumusnya saja. Dengan rumus ini kita masukkan plain text-nya, selesai gitu. Jadi basicnya dari algoritma kriptografi klasik ini memang hanya berdasarkan rumus. Rumus ini sudah kebongkar, mudah gitu ya. Nah, makanya nanti dari historical algoritma klasik ini menjadikan adanya algoritma kriptografi modern, yaitu tidak berbasiskan algoritmanya tapi kunci ya yang dilindungi. Oke, masih metrik ya, ini contoh penggunaannya. Nah, ini hanya penjumlahan metrik ya, masih ingat metrik? Cara menjumlahkan menguranginya, nah itu zaman SMA ya. Ini seperti ini, ada perkalian, maka dihasilkan nominal metriknya 100, 010, 001. Kemudian menghasilkan berapa kode ASCII-nya, dikonvert lagi ke dalam huruf ya. Oke, ya cipar sama lah, ini rumus ya, selesai. Jadi algoritma kriptografi klasik itu hanya ada dua jenis tadi, substitusi dengan transposisi ya, perubahan pergeseran dengan perubahan bentuk gitu ya. Jadi keywordnya hanya dua tadi, variannya itu banyak ya. Tentunya jangan lupakan histori ya, jangan lupakan sejarah, tetap itu yang menjadi acuan dasar agar terciptanya kriptografi algoritma modern. Gitu. Jangan sampai lewatkan pertemuan selanjutnya algoritma kriptografi modern dengan perpaduan adanya digital gitu ya. Sekian dulu mata kuliah yang bisa saya sampaikan ya. Semoga semua sehat-sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.